nggak kamu lagi asyik scrolling TikTok, terus tiba-tiba nemu konten yang bikin kamu pengen cuci mata pakai air suci? Misalnya, ada orang dikritik karena perilakunya, bukannya mikir, dia malah bangga balas dengan kalimat yang sangat vulgar dan merendahkan dirinya sendiri. Belum lagi kolom komentarnya yang isinya curhatan soal hal-hal yang sangat pribadi yang harusnya cuma dibahas di ruang tertutup, tapi malah diobrol seolah-olah lagi bahas menu makan siang. Rasanya aneh, jijik, dan bikin kita mikir, ini orang-orang urat malunya udah putus atau emang standar moral kita yang lagi terjun bebas? Di video kali ini, kita bakal bedah fenomena obrol privasi ini. Kita bakal lihat kenapa media sosial bisa bikin seseorang kehilangan akal sehatnya. Apa yang sebenarnya mereka kejar di balik konten eksplisit seperti itu, dan rahasia ngeri tentang gimana sistem digital pelan-pelan menghancurkan batasan antara ruang publik dan ruang pribadi. Setelah nonton ini, kamu bakal paham kenapa dunia digital kita makin sakit dan gimana caranya biar kita tetap punya harga diri di tengah arus ketololan massal ini. Selamat datang di Kecoa Elektrik. Yuk kita bedah kegilaan ini. Kenapa seseorang berani mengetik kalimat yang sangat menjijikan atau mengumbar hal privat di internet, padahal kalau di dunia nyata mereka mungkin gak akan berani menatap mata orang lain saat ngomong gitu? Di psikologi, ini namanya online disinhibition effect. Layar smartphone kita bertindak sebagai dinding semu. Saat seseorang menuliskan komentar vulgar, mereka tidak merasa sedang berbicara di depan ribuan orang. Mereka merasa sedang berada di ruang hampa di mana kata-kata tidak punya konsekuensi fisik. Rasa malu itu menguap karena tidak ada reaksi sosial instan yang mereka rasakan secara langsung. Mereka lupa kalau apa yang mereka ketik dengan jempolnya itu bakal menjadi jejak digital yang abadi. Mereka mengira internet adalah tempat bermain yang anonim, padahal setiap kata vulgar yang mereka lempar sebenarnya sedang merusak citra mereka sendiri di masa depan. Kita hidup di era di mana perhatian adalah segalanya. Bagi sebagian orang, tidak masalah dianggap aneh, tidak masalah dianggap murahan, yang penting dapat engagement. Konten-konten yang sengaja memancing dengan hal-hal yang berbau seksual atau tabu adalah magnet terkuat bagi algoritma. Para pembuat konten ini sadar, kalau mereka bahas hal yang berbobot, mungkin yang nonton cuma sedikit. Tapi kalau mereka bahas hal yang mengundang dan vulgar, maka jumlah penonton akan meledak. Semakin banyak yang menghujat, semakin banyak yang berdegat di kolom komentar, maka algoritma akan semakin mendorong konten itu ke permukaan. Di titik ini, harga diri bukan lagi prioritas. Mereka sengaja menjual privasi mereka hanya untuk mendapatkan notifikasi yang memberikan kepuasan sesaat. Nah, tapi ada satu hal yang jauh lebih ngeri dari sekedar konten vulgar ini. Tahukah kamu kalau tren umbar hal pribadi ini sebenarnya adalah bagian dari perubahan besar dalam cara otak manusia memproses rasa malu? Kita akan bahas kenapa sistem ini sengaja dibuat longgar agar kita semakin sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah nanti di bagian akhir. Tapi sebelum itu, mari kita lihat gimana komentar-komentar itu pelan-pelan menghancurkan standar kewarasan kita semua. Bahaya paling nyata dari maraknya komentar-komentar eksplisit di ruang publik adalah normalisasi. Dulu, hal-hal yang berkaitan dengan area sensitif atau aktivitas pribadi adalah sesuatu yang sangat dijaga kerahasiaannya. Tapi karena setiap hari kita disuguhi konten serupa di timeline, otak kita mulai melakukan penyesuaian. Sesuatu yang awalnya terasa menjijikkan, lama-lama dianggap sebagai biasa atau cuma bercanda kok. Inilah yang disebut desensitisasi moral. Saat hal-hal vulgar dianggap sebagai bahan candaan umum, maka standar kehormatan seseorang pelan-pelan akan runtuh. Orang-orang yang berkomentar vulgar merasa aman karena mereka melihat orang lain juga melakukan hal yang sama. Mereka merasa punya komunitas yang mendukung perilaku tersebut. Padahal mereka sebenarnya sedang bersama-sama menurunkan martabat kemanusiaan mereka sendiri. Teman-teman, kita harus bisa membedakan mana yang namanya berpikir terbuka dan mana yang namanya kehilangan adab. Seringkali orang-orang ini berlindung di balik kalimat, "Loh, ini kan kebebasan berekspresi, ini kan hak saya." Memang betul itu hakmu, tapi media sosial adalah ruang publik digital, bukan ruang pribadi. Saat kamu melempar sesuatu ke ruang publik, kamu punya tanggung jawab moral. Menjadi manusia modern bukan berarti harus kehilangan rasa malu. Justru orang yang benar-benar cerdas dan beradab adalah orang yang tahu di mana harus menaruh rahasia dan bagaimana cara menghargai tubuh serta privasinya sendiri.
Jangan sampai demi terlihat asik, kita malah mengorbankan hal yang paling berharga dalam diri kita, yaitu kehormatan. Kalau kita gali lebih dalam secara psikologis, perilaku mengumbar hal-hal eksplisit di media sosial biasanya berakar dari kurangnya rasa percaya diri. Mereka haus akan validasi instan. Saat ada orang-orang asing yang merespons komentar vulgar mereka dengan nada menggoda atau penasaran, mereka merasa diinginkan dan diperhatikan. Bagi mereka, perhatian dari orang asing, meskipun itu perhatian yang merendahkan, lebih berharga daripada menghargai diri sendiri. Ini adalah bentuk kompensasi dari rasa sepi atau rasa kurang dihargai di dunia nyata. Mereka menggadaikan privasi mereka demi mendapatkan pengakuan sementara yang sebenarnya palsu dan merusak kesehatan mental mereka dalam jangka panjang. Kita harus mengakui, platform media sosial juga punya andil besar dalam fenomena ini. Sistem mereka didesain untuk menangkap apapun yang bikin orang bertahan lama di aplikasi. Dan faktanya, konten yang memicu emosi kuat, seperti rasa jijik, marah, atau rasa penasaran seksual, adalah konten yang paling efektif menahan orang untuk terus menonton. Hal ini menciptakan sebuah lingkaran setan. Konten vulgar laku, maka semakin banyak orang yang meniru demi mendapatkan viewers. Akibatnya, standar masyarakat kita dipaksa turun demi mengikuti selera algoritma. Kita seperti dipaksa ikut dalam perlombaan menjadi yang paling berani atau paling terbuka hanya supaya tetap dianggap relevan di dunia internet yang makin kacau ini. Ingat nggak tadi saya mention soal perubahan cara otak memproses rasa malu? Ternyata, hilangnya batasan privasi ini sangat menguntungkan bagi ekonomi digital. Semakin manusia kehilangan rasa malunya, semakin mudah mereka dimanipulasi secara emosional. Manusia yang tidak punya batasan privasi adalah konsumen yang paling mudah disetir oleh aturan. Saat rasa malu hilang, orang jadi lebih mudah mengkonsumsi apapun tanpa pikir panjang. Sistem ini seolah membiarkan konten vulgar tumbuh subur karena manusia yang punya prinsip dan harga diri yang kuat itu sulit untuk dikendalikan oleh algoritma. Jadi, setiap kali kamu melihat konten yang sengaja mengobrol hal sensitif, sadarlah bahwa itu bukan sekedar ketololan individu, tapi merupakan bagian dari sistem yang perlahan-lahan sedang mengikis martabat manusia demi keuntungan ekonomi semata. Jadi teman-teman, fenomena komentar-komentar vulgar yang kita bahas tadi bukan hal sepele yang bisa kita ketawain doang. Ini adalah sinyal bahwa kita sedang berada dalam krisis harga diri. Privasi itu ada, bukan untuk menyembunyikan keburukan, tapi untuk menjaga kemuliaan kita sebagai manusia. Sekarang saya pengen nanya pendapat kalian. Menurut kalian gimana cara terbaik buat kita ngadepin tren obral privasi kayak gini di media sosial? Apakah cukup kita abaikan atau perlu ada gerakan buat kembali mempopulerkan rasa malu sebagai bentuk harga diri? Yuk, tulis pendapat cerdas kalian di kolom komentar. Mari kita buat ruang diskusi ini tetap berkelas dan jauh dari hal-hal vulgar. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya di Kecoa Elektrik buat bedah realita tajam lainnya. Makasih udah nonton sampai akhir. Tetap jaga kehormatanmu, tetap waras, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!